Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat Ibunda kita, Ibu Dr. Maftuhatus Sholihah MAD, selaku Kepala Prodi Ekonomi Syariah. Yang terhormat Ibu Dispa Lidian Handayani, SE MSI SEI MEI, selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal ME, selaku Staf Prodi Ekonomi Syariah. Dan tamu undangan yang terhormat Ibu Citra, dan tamu undangan yang terhormat. Baiklah, di sini saya mempersilahkan Ibu Maftu untuk memperkenalkan staf-staf Prodi Ekonomi Syariah. Pada Ibu Maftu, mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang ada di ruangan maupun yang sedang di rumah masing-masing atau di ruangan masing-masing mengikuti acara One Day with Syariah Ekonomi. Ya, alhamdulillah HMPS Program Studi Ekonomi Syariah memfasilitasi adik-adik dan juga kami pengelola prodi untuk berkomunikasi, ya, saling berinteraksi terkait beberapa hal yang penting diketahui. Jadi demi kelancaran tupoksi kita bersama, baik tupoksi prodi maupun tupoksi adik-adik sebagai mahasiswa yang mungkin karena masih baru, masih perlu pelayanan, kita perlu berinteraksi, dan dalam hal ini HMPS telah memfasilitasi dengan kegiatan ini. Terima kasih pada HMPS ya atas upayanya. Mungkin dalam kesempatan ini kami di sini staf prodi itu cuma kurang satu saja yang biasa standby di ruangan prodi, tetapi mungkin nanti adik-adik akan lebih banyak mendapat jawabannya. Pertanyaannya sudah dirangkum oleh panitia, akan lebih banyak mendapat jawaban dari ibu dan bapak yang bertiga yang duduk di kursi, ya. Mungkin pertama saya perkenalkan dulu, kita sudah pernah ketemu di PPAK. Nama saya Dr. Maftuhatus Sholihah, boleh dipanggil Ibu Maftuha. Saya menjabat sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah. Saya dalam tugas sehari-hari menjalankan tupoksi sebagai Ketua Prodi dibantu oleh beberapa teman, yaitu yang pertama Ibu Dispa Lidian Handayani. Nah, Ibu ini kita juga sudah pernah Ibu perkenalkan waktu PPAK. Ibu ini berperan sebagai sekretaris program studi. Jadi dia yang membantu, bahkan lebih banyak beliau yang mengerjakan pengelolaan prodi sebenarnya. Oke, selain itu di samping Ibu Dispa ada Ibu Citra Lestari. Jadi kalau ada yang wajahnya mirip dua ini karena ibu ini kembar, ya, ibu ini kembar. Kemudian ada lagi satu di sini bapaknya yang ganteng, Pak M. Iqbal ME. Oke, mungkin selanjutnya kami kembalikan dulu kepada moderator, ya. Ibu mohon izin, nanti banyak pertanyaan bisa dijawab oleh mereka bertiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja acara selanjutnya pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Dispa
Sebelumnya izinkan saya membacakan CV Ibu Dispa terlebih dahulu. Nama Ibu Dispa Lidiani Handayani SEIMEI. NIK 1989022018012002. Tempat tanggal lahir Bengkulu 2 Juli 1989. Agama Islam. Alamat Gatra 6 nomor 102 Palembang. Jabatan akademik sekarang Sekretaris Prodi. Nomor telepon 0813 6777 5972. Pendidikan SD Negeri 46 Bengkulu, SMP Negeri 14 Bengkulu, SMA Negeri 5 Bengkulu. Pernah juara perbankan syariah UIN Syarif Hidayat Jakarta. Jurusan Keuangan dan Perbankan S1 UIN Sunan Kalijaga Jogja S2. Dan sekarang menjabat sebagai staf prodi, sekretaris prodi ekonomi syariah. Mungkin langsung saja kepada Ibu Dispa, kami persilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya sudah makan semua ini? Sudah ya, saya belum makan sebenarnya. Oke. Ya, nanti kita makan bersama ya. Di depannya ada makan, silakan makan kue yang sudah dihidangkan. Oke, terima kasih untuk HMPS Prodi Ekonomi Syariah yang sudah capek-capek bikin acara HMPS Ekonomi Syariah One Day with Syariah Ekonomi. Jadi saya di sini diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai layanan administrasi di Prodi Ekonomi Syariah. Tadi Bu Maftu lagi ada acara, ada beberapa mungkin yang ingin ditanyakan dengan Bu Maftu, nanti bisa kami handle. Nah, oleh karena itu sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya akan menjelaskan dulu layanan administrasi di program studi Ekonomi Syariah. Kalau misalnya ini kan dikhususkan untuk mahasiswa baru ya, maba 2020. Kalian mungkin kalau misalnya sekarang itu e-learning, semuanya pembelajarannya menggunakan e-learning. Tapi kakak-kakak kelas kalian itu kalau kuliah ya di gedung lama. Di gedung lama maksudnya yang di gedung di komplek UIN Raden Fatah yang lama. Nah, untuk maba 2020 ini sebentar lagi kita menunggu serah terima gedung yang ada di Jakabaring, dan kita dapat dua gedung kembar, dan itu besar dan ada liftnya. Jadi semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi semoga mahasiswa maba 2020 nanti ketika semester 2 bisa menempati gedung baru dengan fasilitas yang lebih mewah dari kakak-kakak kelas kalian yang lainnya ya. Nah, saya jelaskan dulu mengenai sejarah Prodi Ekonomi Syariah. Jadi Prodi Ekonomi Syariah ini dulunya di Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah, kemudian ada pemecahan, dibentuklah FEBI, sehingga di Fakultas Syariah itu dipindahkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, kapan sih berdirinya? Berdirinya tahun 2013 untuk yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tapi kalau di Fakultas Syariah itu sudah lama sekali berdirinya. Sehingga banyak alumni kakak tingkat kalian yang sudah bekerja di lembaga-lembaga seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian next. Saya menjelaskan dulu, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Maftu Katus Aleka. Bu Maftu adalah Kaprodi Prodi Ekonomi Syariah. Saya sekretaris Prodi. Pak Iqbal yang ganteng di ujung sana itu ketua GPMP, gugus pengendali mutu. Dan yang di tengah yang cantik jelita ini adalah staf Prodi Ekonomi Syariah. Ada satu orang lagi yang belum datang, yaitu Bu Melis. Bu Melis juga merupakan staf Ekonomi Syariah. Jadi kalau kalian ketemu 5 orang ini, inilah adalah penggawa-penggawanya Ekonomi Syariah, Prodi Ekonomi Syariah.
Nah, masuk ke inti dari apa yang mau saya jelaskan saat ini adalah gimana sih layanan administrasi, karena ini masa pandemi. Kalau sebelumnya itu mahasiswa langsung datang tuh ya, mahasiswa langsung datang ke prodi dilayani. Tapi kalau sekarang sistemnya kita menggunakan websitenya prodi. Websitenya prodi itu udah beralih dari eki.radevata.ac.id berganti menjadi eksya.radevata.ac.id. Kenapa berganti? Karena nomenklaturnya berganti. Kalau dulu ekonomi syariah, sekarang namanya ekonomi syariah. Jadi websitenya juga berganti. Ini juga dikarenakan mau akreditasi, sehingga kita harus mengganti semuanya itu menggunakan bahasanya ekonomi syariah. Nah, seperti itu. Apa saja sih layanan yang ada di prodi ekonomi syariah? Bisa next. Nah, ini adalah tampilan website. Ini adalah tampilan website dari Eksya. Jadi kalau kalian lihat di sana ada di pojok kanan atas itu ada layanan online. Nah, layanan online ini adalah layanan yang bisa diperoleh oleh mahasiswa prodi ekonomi syariah secara online. Jadi kalian kalau misalnya ada di dusun atau ada di rumah dan memang tidak diperkenankan untuk ke kampus, maka layanan online inilah yang menjadi media untuk mahasiswa untuk mendapatkan layanan di prodi ekonomi syariah. Apa saja sih layanannya? Next. Layanan online itu paling tidak ada 5, yaitu uji plagiat, surat permohonan telah menyelesaikan perkuliahan, kemudian pengumpulan laporan dan nilai magang, kemudian pengajuan judul dan pengajuan dosen pembimbing skripsi, serta revisi judul skripsi. Nah, untuk uji plagiat dan pengumpulan laporan magang itu di-handle oleh Bu Citra yang di tengah, Ibu yang cantik jelita ini. Kemudian yang surat permohonan telah menyelesaikan perkuliahan di-handle oleh Bapak Erganteng di ujung sana. Kemudian untuk yang pengajuan judul dan dosen pembimbing skripsi itu yang menghandle saya dan Bu Mahfu langsung. Dan revisi itu biasanya mahasiswa itu bisa mengupload apa, misalnya kalau misalnya ada revisi dari dosen pembimbing skripsinya. Oke, ini adalah tampilan next. Ada tampilan untuk uji plagiat. Jadi di uji plagiat itu mahasiswa diharapkan mengisi file-file yang sudah disiapkan. Yang paling utama adalah file skripsi dari cover hingga ke daftar pustaka. Sebenarnya uji plagiat sekarang itu sudah disediakan oleh UIN Radevata ini Turnitin. Cuman Turnitin itu agak berat untuk mahasiswa. Karena apa? Kalau Turnitin itu menguji seluruh dunia, sedangkan uji plagiat ini menguji hanya di area UIN. Kenapa tidak digunakan oleh prodi ekonomi syariah? Karena kalau pakai itu bisa-bisa nggak ada yang lulus. Karena semuanya seluruh dunia ini di scan kalau menggunakan Turnitin. Dan itu sebenarnya UIN sudah bayar mahal untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu surat permohonan telah menyelesaikan perkuliahan. Nah, ini sangat dibutuhkan kalau misalnya kalian mau ujian komprehensif. Jadi surat pernyataan ini yang harus kalian lampirkan itu adalah transkrip. Transkrip itu artinya apa? Transkrip itu artinya kalian sudah selesai semua mata kuliah kecuali skripsi gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan laporan nilai magang. Itu untuk semester 5 ya. 5 ya, Bu? Semester 5, jadi siapapun yang sudah magang nanti di-upload, kemudian nanti akan terekap, dan rekapannya itu akan diserahkan ke bagian simak yang mengisi nilai di simak. Yang keempat yaitu pengajuan judul skripsi. Nah, untuk pengajuan judul skripsi ini mungkin mahasiswa baru belum ya, ada beberapa akan 3 atau 4 tahun lagi untuk pengajuan skripsi. Tapi untuk gambarannya adalah kalau judul skripsi itu kalian harus ke PA dulu, ke bidang skripsi, kemudian ada jadwal wawancara dan kaprodi langsung. Jadi sistemnya udah beda untuk yang bulan ini. Jadi langsung dan kaprodi yang menghandle cut atau lanjut. Kalau di cut berarti ngulang lagi judulnya seperti itu.
Kemudian ini revisi judul skripsi. Jadi kalau misalnya sudah dapat dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing skripsinya itu mau mengurangi objek atau mengurangi variabel atau menambah, itu bisa kalian uploadkan apa yang diminta oleh dosen pembimbing kalian. Jadi prodi itu punya informasi mengenai skripsi mahasiswa yang direvisi seperti itu. Nah, selain 5 ini tadi, di website prodi itu juga ada informasi-informasi seperti kalender akademik, kemudian pedoman PPL, kemudian informasi KKN, kurikulum, format pengantar magang dan lain-lain. Jadi seluruh informasi itu semuanya ada di eksya.radenfata.ac.id. Next. Nah, untuk pengumuman ini kalian harus sering-sering lihat, karena sering ada beasiswa, apalagi ini kan udah mau masuk ke tahun yang ajaran baru, ada beasiswa, kemudian informasi mengenai uji pelatihan, pengajuan judul skripsi dan lain-lain. Jadi semua informasi terbaru itu ada di website eksya.radenfata.ac.id. Sekali lagi saya tekankan kepada mahasiswa baru untuk mengklik eksya.radenfata.ac.id. Di sana semua info terbaru mengenai prodi itu diupload di sana. Oke? Next. Oke, saya rasa cukup untuk materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Ispa telah memberikan ilmunya di pagi hari ini. Jadi Bu, ada yang bertanya Bu di audiens. Pertanyaannya ini Bu, tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk membuat surat aktif kuliah Bu? Kepada Ibu Ispa, silakan. Kalau misalnya surat aktif kuliah itu bukan ranahnya prodi, itu ranahnya akademik. Jadi kalian itu langsung ke bagian akademik di lantai 1 dari pintu masuk itu belok ke kiri. Jadi bukan tanggung jawab dari prodi, bukan menjadi ranahnya prodi, itu ranahnya Bu Mila dan kawan-kawan. Jadi silakan kalian datang ke bagian akademik, staf akademik. Oke. Terima kasih kepada Ibu Dispa Lidiani Handayani SEIMPI atas ilmunya, sangat bermanfaat. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal ME dengan tema yang sama, dan saya akan membacakan CV dari Bapak Iqbal. Nama Bapak Muhammad Iqbal ME, NIM 19812015031007, tempat tanggal lahir Palembang 31 Oktober 1989, agama Islam, alamat Peru Madang City nomor 2 Palembang. Jabatan akademik sekarang asisten ahli, nomor telepon 0812 6693 6966. Pendidikan SD Negeri 2 Kota Bumi Lampung Utara, SMP MTS Pondok Pesantren Taulim Sriwijaya Palembang, SMA Muhammadiyah 1 Palembang, perguruan tinggi ilmu hukum Unsri, ekonomi syariah UIN Radenfata Palembang. Pengalaman jabatan staf SPI UIN Radenfata Palembang, dosen bina SKRI
PSI Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Ketua GPMP Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Oke, untuk materinya langsung saja kami persilakan kepada Pak Iqbal. Kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nggak ada materi ya, karena di sini kita mungkin hanya sharing saja kepada mahasiswa baru. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Iqbal, SHME. Kalau dia dari gelarnya mungkin bertanya-tanya mungkin mahasiswa, Bapak kan SH, kok bisa jadi dosen ekonomi gitu. Oke, jadi untuk masuk ke dunia kerja itu kita harus punya komitmen. Komitmennya apa? Jadi kita harus bisa menerapkan ilmu kita di segala lini begitu. Jadi nanti kita mungkin ada bahas masalah prospek kerja ya. Jadi Bapak sebelum menjadi dosen itu Bapak adalah seorang banker. Jadi Bapak pernah bekerja di bank selama kurang lebih 7 tahun. Jadi ini mungkin motivasi juga buat kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Mulailah dari sekarang kepada mahasiswa baru, belajar dengan sungguh-sungguh, ikuti segala proses yang ada di perkuliahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi ini mungkin bisa belajar juga dari kakak-kakak kelasnya, bagaimana menjadi mahasiswa yang baik, bagaimana menjadi organisator yang baik, seperti itu. Jadi mungkin nanti mahasiswa baru bisa mengikuti komik-komik yang ada di FEBI seperti HIPS, seperti Pakis atau Latansa, seperti itu. Jadi kita tidak hanya dituntut untuk belajar di kelas, kita juga perlu melakukan pengembangan diri kepada dunia luar, di dunia luar ataupun di dunia non perkuliahan, non akademik, seperti itu. Seperti contohlah kakak-kakak kalian HIPS ini dengan kemandiriannya dia bisa menampilkan sebuah acara yang sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kakak-kakak tingkat kalian. Jadi tadi juga ada pertanyaan juga terkait prospek kerja yang bisa kalian dapatkan ketika kalian kuliah dan mengambil jurusan atau prodi ekonomi syariah. Jadi karena Bapak ini basic S1-nya juga hukum dan S2-nya ekonomi syariah, sepengetahuan Bapak dan sepemahaman Bapak hanya basicnya ilmu hukum dan basicnya ilmu ekonomi yang prospek kerjanya bisa di segala lini. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya di lembaga hukum pun butuh orang-orang ekonomi ya. Jadi kalau misalnya kalian kerja di hukum, siapa yang gaji kalian? Yang gaji kalian itu bendahara, yang gaji kalian itu perusahaan melalui kaki tangannya itu bendahara. Itu butuh juga orang-orang ekonomi. Atau misalnya kalian kerja di perbankan, ya, satu-satunya lembaga yang memang diprioritaskan untuk orang-orang ekonomi, ya. Jadi nggak ada namanya misalnya perbankan itu seluruhnya itu orang-orang pertanian, ya, atau misalnya seluruhnya orang hukum, nggak ada. Jadi memang prioritasnya orang-orang ekonomi, tetapi membutuhkan orang-orang yang juga di luar ekonomi, tapi tidak sedominasi orang-orang ekonomi, ya. Jadi prospek kerja juga bisa kerja di bank syariah. Apalagi sekarang ini trennya bank syariah itu sedang naik, ya. Sekarang ini 3 bank syariah plat merah itu merger, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Itu prospek kerjanya sangat besar, gitu. Dan kalian juga bisa menjadi seorang konsultan syariah, ya. Jadi pahamilah dari sekarang, belajarlah dengan rajin, ya, karena di ekonomi syariah ini beda dengan ekonomi yang ada di fakultas umum lainnya, seperti di Unsri atau di tempat lain. Karena apa? Selain kita belajar tentang
manajemen, tentang akuntansi. Kita juga belajar tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Kita belajar tentang etika bisnis Islam. Kita belajar tentang kewirausahaan, dan kita juga belajar tentang sekalian berkaitan dengan ekonomi syariah. Jadi kalau kata Pak Dekan tadi, ekonomi syariah itu sebuah keniscayaan. Ekonomi syariah itu sebuah solusi, bukan alternatif. Ya, jadi mulai dari sekarang pahamilah karakteristik dari jurusan yang kalian ambil, prodi yang kalian ambil. Ya, jadi itulah nanti yang bisa membedakan kalian dengan anak-anak ekonomi di sekolah tinggi umum, gitu. Ya. Kemudian prospek kerja lainnya, mungkin dari maba-maba ini ada yang punya cita-cita menjadi dosen seperti itu ya. Mulai dari sekarang ya, kita kalau di dunia kerja itu ada 3 yang harus kita matangkan ya: knowledge, skill, dan attitude. Ya. Pengetahuan itu sangat penting, karena ketika kita di dunia kerja, apa yang kita pelajari di perkuliahan itu sangat membantu kita untuk mendukung karir kita. Kemudian juga skill. Nah, skill ini yang tidak didapat di dunia perkuliahan, maksudnya tidak didapat di dalam kelas ya. Jadi dosen hanya memberikan materi, selebihnya mahasiswa itu mengembangkan dirinya sendiri di luar dari materi perkuliahan, seperti kakak-kakak kalian ini ya, belajar organisasi, belajar public speaking, belajar artinya kekompakan. Jadi memang di dunia kerja itu yang dibutuhkan itu kekompakan tim ya, bukan individu. Kalau individu ya perusahaan atau kalian membuka usaha seperti itu misalnya, jadi pengusaha, itu yang dibutuhkan adalah peranan tim ya, karena manusia ini makhluk individu yang juga makhluk sosial, artinya makhluk yang tetap membutuhkan bantuan orang lain, dari lahir sampai meninggal pun orang lain yang ngurusin gitu ya. Kemudian yang terakhir itu apa? Attitude ya. Jadi kalau dalam hadis itu, ilmu itu derajatnya di bawah adab. Jadi adab dulu baru ilmu. Jadi sepintar-pintar apapun kalian, kalau kalian tidak beretika ya, misalnya jalan rezeki itu tertutup seperti itu ya. Jadi seperti kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain. Kalau kalian jutek ya di dunia kerja, atau kalian malah ini tidak dengan tulus hati ketika di dunia kerja, ya kalau dalam istilah pemasaran itu, nasabah itu tidak akan loyal terhadap bank atau perusahaan-perusahaan yang melayani mereka seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja dari Bapak, atau nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti mungkin bisa Bapak sharing lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iqbal telah menyampaikan ilmunya. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Pemateri selanjutnya adalah Ibu Citra Lestari. Izinkan saya untuk membacakan CV Ibu Citra Lestari. Nama Ibu Citra Lestari, SEIME. Tempat tanggal lahir Palembang 4 Februari 1992. Agama Islam. Alamat Jalan Kemang Manis, Lorong Mangku, nomor 593. Jabatan sekarang asisten ahli. SD Negeri 48 Palembang, SMP Negeri 45 Palembang, SMK Negeri 3 Palembang. Perguruan tinggi S1 IAIN Raden Patah Palembang, S2 UIN Raden Patah Palembang. Dan sekarang menjadi staf prodi ekonomi syariah. Oke, langsung saja kepada Ibu Cita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sama seperti
seperti Pak Iqbal ya, saya nggak mempersiapkan sama sekali ya untuk diisi di sini. Saya selaku staf prodi yang menangani uji plagiat dan juga PPL ya, yang mahasiswa mau PPL. Jadi sebetulnya untuk mahasiswa baru itu belum ya, karena uji plagiat ini nunggu kalian sudah selesai skripsinya sudah selesai baru diajukannya ke saya. Kalau dulu uji plagiat itu langsung ke prodi sebelum pandemi ya, langsung ke prodi, bawa kaset yang berisi skripsinya PDF dalam bentuk PDF, kemudian dalam bentuk Word, pokoknya dari kata pengantar sampai daftar isi semuanya itu harus lengkap. Tapi untuk kondisi saat ini kita menggunakan web ya, kita manfaatkan web kita, dimana kalau mahasiswa yang mau melakukan uji plagiat langsung di eksya.radenfata, nanti ada di situ di bagian apa namanya, uji plagiatnya ada form ya, di situ diisi form aja ya, nama, NIM, judulnya, pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian lembar konsultasi dan juga skripsinya full ya. Itu nanti ya kalau kalian sudah selesai skripsi. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Citra Lestari, dosen ekonomi syariah ya, dosen ekonomi syariah yang sekarang menjabat staf prodi ekonomi syariah. Saya S1-nya di YIN yang dulunya YIN di Fakultas Syariah, kemudian S2-nya di UIN pasca sarjana kita, dan satu angkatan dengan Pak Iqbal. Saya selain menangani masalah plagiat, saya juga menangani mahasiswa yang mau PPL, magang ya. Kalau magang di ekonomi syariah, kalian tidak diperbolehkan magang di perbankan ya. Ini kalian boleh mengajukan magang itu di instansi-instansi pemerintah dan juga di swasta. Kalau dulu ya langsung ke prodi mengajukan surat pengajuan untuk dibuatkan surat, tapi kalau sekarang langsung di Silayak, langsung kalian buka di web Silayak kita. Ada lagi yang saya rasa itu aja ya. Kalau mau ditanyakan langsung kita di bagian tanya jawab ya. Oke. Terima kasih kepada Ibu Citra Lestari SRIM. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ibu ada yang bertanya, izin bertanya Bu, untuk kelas internasional apakah pendaftarannya sudah dibuka dan bagaimana cara mendaftarnya? Kepada Ibu Rispa, kami persilakan. Oke. Kalau tanya jawab seperti ini, saya ingat sama Dede. Curhat dong mah. Oke, kalau ini pertanyaan ini. Kelas internasional ekonomi syariah. Jadi setiap prodi itu ada kelas internasional. Dan kelas internasional itu isinya hanya 15 orang. Bagaimana bisa saya Bu? Saya mau masuk kelas internasional Bu. Saya pintar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Belanda dan lain-lain. Nah, caranya adalah kan kalian ini kan ada 7 kelas ya. 7 kelas reguler untuk yang maba 2020, ada 7 kelas reguler. Misalnya namanya Andi misalnya di kelas Eksya 1, mau daftar di kelas internasional. Nah, jadi kalian buka di eksya.radenfata.ac.id, diklik bagian pengumuman. Di pengumuman ada tulisan pendaftaran kelas internasional. Atau kalian bisa juga follow IG-nya HMPS
Eksya ya. HMPS Eksya itu saya lihat sudah ada di infonya itu dilingkan langsung ke pendaftaran kelas internasional. Nah, kelas internasional itu gimana sih Bu sistemnya? Sistemnya itu kalian daftar, setelah daftarnya apa aja? Daftar kalian mengisi nama, NIM, kemudian kemampuan bahasa, karena harus ada menguasai salah satu bahasa. Salah 2, salah 3 juga gak apa-apa. Nah, misalnya si Andi ini tadi pinter bahasa Inggris, tinggal contek bahasa Inggris. Atau kalau dia bisa bahasa Arab, tinggal contek bahasa Arab dan seterusnya. Kemudian dia juga menuliskan apa aja sih dia pinter, pernah dapat prestasi apa aja. Misalnya pernah dapat juara debat atau lomba apa. Nah, silakan kalian tulis di situ dan kalian upload sertifikatnya. Nanti akan kami rekap nama-nama yang mendaftar. Misalnya ada 20 atau 30 atau 50 yang mendaftar. Itu akan diseleksi menjadi 15 orang saja. Karena kuotanya hanya 15. Dan apa sih keuntungannya di kelas internasional? Di kelas internasional itu sudah ada sekarang udah 4 angkatan. Angkatan pertama itu dia ke Brunei. Angkatan kedua itu ke Pare, jadi mereka ke Pare. Angkatan ketiga mereka ke Jambi. Jadi kenapa Bu di dalam negeri? Kenapa yang pertama di luar negeri? Karena yang di dalam negeri itu mengundang orang-orang dari luar negeri. Jadi orang Malaysia, mahasiswa Brunei itu datang ke Jambi. Jadi mahasiswa UIN juga datang ke Jambi. Jadi di pedalaman, mereka KKN-nya di pedalaman seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang berminat, Maba 2020 ada yang berminat untuk jadi mahasiswa Eksya Internasional, silakan mendaftar. Dan kalau misalnya pandemi ini sudah berakhir, ada kemungkinan untuk kita itu ke luar negeri. Bukan kita sih, biasanya yang berangkat itu Kaprodi dan Dekan, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa tersebut. Bu, apakah bayar ke luar negerinya? Ya, bayar. Karena nggak gratis. Tapi biasanya ada subsidi dari Prodi. Seperti itu ya. Jadi silahkan mendaftar. Apalagi keuntungan dari kelas internasional. Kelas internasional itu yang utama adalah dia diutamakan. Biasanya untuk kegiatan-kegiatan itu dia diutamakan. Kemudian juga untuk misalnya ada acara-acara tertentu. Misalnya kayak kemarin ada acara International Conference yang ada di Zona Dwipa. Itu semua mahasiswa internasional dilibatkan sebagai apa? Jadi pendamping apa namanya, peserta, karena bisa bahasa Inggris kan. Nah seperti itu ya. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, bagaimana cara mendaftar di kelas internasional? Buka eksya.rademata.ac.id, klik di bagian pengumuman. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dispa. Oke, pertanyaan selanjutnya ini Bu, mungkin ke Bapak Iqbal. Kira-kira soft skill apa yang paling dibutuhkan para mahasiswa di dunia kerja pada bidang ekonomi syariah untuk sekarang dan kedepannya, Pak? Oke, seperti yang tadi Bapak bilang ya, bahwa kalian itu bukan hanya dituntut untuk belajar di dalam kelas. Bapak pun ketika kuliah dulu, Bapak juga ikut organisasi ya. Jadi itu pengembangan kemampuan individu juga, pengembangan kepribadian. Dan ini juga berlaku juga untuk kakak-kakak tingkat ya. Jadi mulai sekarang juga ya gunakanlah pengalaman ini dengan sebaik-baiknya ya. Artinya kalian dari sekarang harus menjalin hubungan baik dengan sesama kawan, karena nanti ketika di dunia kerja entah siapa yang jadi presiden ya, atau misalnya jadi pejabat negara lah, misalnya ketemulah dengan kalian, misalnya orang yang misalnya baru berjuang misalnya seperti itu. Jadi disinilah kondisi-kondisi ini diperlukan, dan itu dari awal sudah dijalin hubungan dengan baik ya, sesama mahasiswa. Soft skill yang dibutuhkan itu ya public speaking. Jadi kalau di kelas itu kan, apalagi sekarang ini kondisinya online ya, jadi dosen itu dalam memberikan materi pembelajaran itu ya mungkin ada kekurangan juga, kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan offline seperti itu. Jadi karena mungkin waktu yang terbatas, atau misalnya
gangguan sinyal seperti itu ya. Dan disinilah kalian dituntut untuk apa? Untuk belajar mandiri, melakukan pengembangan sendiri secara kesadaran masing-masing lah ya. Jadi nggak mungkin juga dosen misalnya marahin, misalnya kalian sinyal lelet atau apa gitu semacamnya. Ya kami juga memahami itu, tapi di sisi lain juga kalian harus menggali potensi sendiri. Jangan hanya belajar di kelas sudah selesai, belajar online juga selesai. Di sini juga di ekonomi syariah juga ada beberapa MK yang memang menuntut kalian untuk memahaminya secara komprehensif ya. Jadi misalnya apa? Misalnya ada MK etika bisnis Islam ya, terkait dengan etika itu, etika bisnis Islam seperti atau studi kelahiran bisnis Islam. Jadi di sini kalian tidak hanya didorong untuk menjadi pegawai bank atau misalnya pegawai pemerintah, tidak. Jadi seperti kita tahu bahwa Nabi pun basic dia ya pedagang, ya tajir. Jadi makanya kalau sekarang ada dikenal istilah tajir itu sebenarnya tajir itu pedagang yang sukses, ya. Jadi kalau juga di sini juga belajar kewirausahaan seperti itu. Jadi harapan UIN ini mahasiswa FEBI khususnya ekonomi syariah ini tidak hanya bercita-cita menjadi PNS, tidak hanya bercita-cita menjadi pegawai bank, tidak hanya bercita-cita bekerja di pemerintahan, tapi juga kalau kata Bob Sadino, dia almarhum Bob Sadino, jadi dia itu ketika melamar pekerjaan itu selalu ditolak, ya, nggak ada yang mau terima dia gitu, karena mungkin pengetahuan dia terhadap keilmuan seperti ekonomi atau hukum itu kurang, tapi dia mempunyai kemauan, dia mempunyai semangat untuk berjuang terhadap hidupnya seperti itu. Jadi akhirnya dia membuka usaha, dan ketika usaha sukses dia mempekerjakan orang-orang pintar. Jadi menurut dia usaha saya ini dikelola oleh orang-orang bodoh seperti saya. Saya nggak bisa melamar pekerjaan sampai akhirnya saya membuka pekerjaan sendiri, dan usaha saya sukses. Saya mempekerjakan orang-orang pintar untuk bekerja di perusahaan saya, di usaha saya. Akhirnya orang pintar bekerja kepada orang bodoh. Jadi kuncinya materi itu penting, knowledge itu penting ya. Tetapi yang lebih penting juga, yang tidak kalah penting itu skill dan attitude ya. Jadi kemampuan public speaking, kemampuan kita beradaptasi dengan orang lain itu sangat diperlukan juga. Dan terakhir itu etika ya. Etika ini kalau misalnya kita bagus, mau pintar apapun, sama kalian misalnya datang ke rumah calon mertua kalian misalnya, ya cowok-cowok ini ya, datang ganteng bawaan mobil ya, tapi ketika ketemu bapaknya kalian bilang, Pak, aduh tidak. Nah, jadi etikanya aja kurang. Gimana calon mertua kalian mau senang sama kalian gitu ya? Dari etika aja udah males gitu. Wah, saya ini orang tua nih kok nggak dihargain gitu ya. Jadi etika ini sangat dibutuhkan di dunia kerja, gitu ya. Jadi ketika kalian nanti selesai kuliah dan kalian ingin mengikuti proses seleksi, misalnya katakanlah di PNS atau di bank seperti itu, ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama itu apa? Tahapan yang pertama itu materi tentang pengetahuan umum ya. Jadi PPA-nya gitu. Kemudian apa? Kemudian kalian didalami oleh wawancara psikolog. Ya, jadi artinya kepribadian kalian. Dan yang terakhir kalian diwawancari biasanya langsung oleh top manager. Dan itu dia tidak melihat pengetahuan kalian, tapi dia melihat skill dan etika kalian, gimana kalian berbicara, gimana kalian menghadapi masalah seperti itu. Bukannya langsung ditanya apa itu ekonomi Islam, enggak, ya. Dan itu sudah dilewati di fase pertama, seperti itu, mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Iqbal telah menjawab pertanyaan dari audiens. Oke, untuk selanjutnya kepada Ibu Citra, pertanyaannya, mahasiswa baru nanti dikasih buku pedoman akademik atau tidak? Mungkin langsung saja dijawab oleh Ibu Citra. Untuk mahasiswa baru nanti ada buku pedoman akademiknya,
Tapi saat ini belum ya, belum ada karena masih dicetak. Ya, belum ada. Terima kasih. Mungkin itu tadi pertanyaan yang terakhir. Mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil. Tambahan dikit, mungkin ada dari kawan-kawan dari senior-senior ini yang mau nanya lah, jadi jangan maba aja yang nanya. Ini kan sebenarnya pelayanan akademik ini difokuskan untuk mahasiswa atas gitu, mahasiswa yang semester 5 ke atas. Mungkin kalian ini kan udah angkatan berapa rata-rata? 2018 ya? 2019, 18 ya? Ada 18 ya? Nggak ada ya? Ada, kamu ya? Jadi mungkin ada dari kalian yang ingin apa namanya? Oh Pak, kami ini bingung mau nulis judul segala macem, gimana Pak kiat-kiatnya seperti itu atau gimana? Atau Pak kami ini mau magang kira-kira di mana gitu? Oke, silakan. Oke, kepada Kakanda Sela Anggreni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih moderator sudah diizinkan berbicara. Jadi begini Pak, kendala dari semester 5 ini mungkin di mata kuliah mungkin Pak ya. Karena kami itu baru merasa kuliah yang sesungguhnya. Karena selama ini di semester 1, 2, 3 itu mungkin masih mata kuliah dasar. Nah, pas di semester 4 dan 5 itu kami terkejut dulu Pak. Ya, pas di mata kuliah disuruh mengajukan judul karya tulis. Nah, jadi mungkin anak-anak semester 5 ini banyak terkendala di sana akhir-akhir ini. Jadi mungkin karena Bapak tadi sudah membahas, jadi mungkin apa Pak tips dan triknya itu biar judul kita itu bisa cepat di ACC Pak. Karena sudah 3 kali, 4 kali mengajukan judul itu lebih dari susah mencari jodoh Pak. Mungkin itu saja Pak. Tolong diberikan pencerahan untuk kakak-kakak semester 5 ke atas ini Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu semester berapa? Semester 5. Udah ini. Jodoh apa judul ini? Kalau jodoh sudah ya? Kalau judul itu kan biasanya normal itu di semester 7 ya. Mungkin tapi kalian dari sekarang harus mempersiapkan. Karya tulis Pak. Oh, Bukan ada ini ya. Metodologi penelitian. Oh, metodologi, oke. Jadi gini, Bapak pun ketika kuliah dulu bingung, ya. Bapak kuliah dulu bingung, ini mau judulnya apa? Jadi fokusnya jangan ke judul, fokusnya ke masalah. Yang dicari itu masalah, bukan judul. Ya, kalau kalian nyari judul itu bisa didapat dari nanti. Judul itu bisa datang dengan sendirinya ketika kalian sudah menemukan masalah ya. Jadi kalau dalam istilah penelitian itu ya ada dasar dan dasen. Yang dasar itu yang seharusnya, dasen yang senyatanya. Artinya teori bagaimana teori yang sebenarnya. Kemudian senyatanya bagaimana yang terjadi itu apa seperti itu. Jadi yang kalian cari itu masalah seperti misalnya ekonomi yang masalahnya. Misalnya masalahnya tentang resesi misalnya, resesi ekonomi. Jadi secara teori mungkin APBN kita ini mungkin meningkat setiap tahunnya gitu ya. APBN meningkat setiap tahun. Seharusnya APBN meningkat, kesejahteraan juga meningkat gitu ya. Itu teorinya ya, teorinya gitu. APBN meningkat, jadi pendistribusian anggaran juga seharusnya baik seperti itu. Kemudian kenapa terjadi resesi? Oh mungkin masalahnya apa? Oh masalahnya ada di pengendalian corona. Ini kan setiap negara itu kan pengendalian coronanya beda-beda gitu ya. Jadi mungkin ada mungkin langkah-langkah yang menurut rakyat itu tidak pas gitu, atau menurut pengamat ekonomi tidak pas. Jadi maka dari itu ya muncullah namanya resesi ini. Jadi kemerosotan ekonomi seperti itu. Harusnya memang negara kita ini coba apa yang kita punya coba. Sumber daya alam punya ya, tambang banyak, tambang batu bara, tambang freeport ya. Atau misalnya perkebunan juga banyak. Kita juga punya laut yang luas. Nah, masalahnya apa gitu? Atau mungkin masalahnya di SDM, mungkin sistem pendidikan kita yang kurang
yang kurang efektif terhadap misalnya daerah-daerah terpencil seperti itu, misalnya listriknya kurang atau internetnya kurang seperti itu. Nah, jadi bisa dibahas kalau misalnya dicek anggaran ini kemana gitu. Jadi secara teori mungkin semuanya sudah pas ya. Yang dicari itu intinya masalah. Jadi kalian ini kan yang dipelajari apa? Yang pelajari kan ada sejarah pemikiran ya. Ada misalnya ekonomi Islam dasar, ada lembaga keuangan bank dan non bank. Jadi yang dicari itu masalah-masalah update. Jadi kalian misalnya baca berita misalnya, dicatat, dicari teorinya apa nih, terus itu gimana nih kenyataannya. Sama kayak misalnya siapa yang di sini yang rajin? Coba tunjuk tangan aja yang rajin. Rajin semua ya? Ya. Oke. Yang mungkin di sini ada yang IPK-nya 4 gitu ya. IPK-nya 4 ya. IPK-nya 4 tetapi dia nggak bisa ngomong. Masalahnya di mana? Ya, mungkin masalahnya di organisasi. Mungkin dia rajin belajar tapi dia nggak organisasi. IPK-nya 4 wajar gitu. Tapi ketika IPK-nya 4 organisasi bagus, ya, berarti kan waktunya terbagi gitu. Oh itu menurut Bapak masalah yang harus diteliti. Ini anak kayak mana sih pembagian waktunya? Kok dia bisa rajin, bisa pinter, tapi bisa juga organisasinya bagus seperti itu. Ya, itu namanya kita mencari kok bisa sih? Aku harus teliti lah orang ini gitu. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti itu ya? Nah itu salah satu masalah yang harus kalian gali seperti itu. Jadi menemukan permasalahan itu ya pahami juga materi-materi yang diajarkan dosen. Jangan setelah semester misalnya belajar tentang sejarah pemikiran atau misalnya belajar tentang studi Islam atau perekonomian Indonesia itu cuma hanya 1 semester, enggak gitu. Jadi juga tetap kalian harus berkesinambungan ya belajarnya. Jadi segala MK itu punya keterkaitan ya, jangan cuma fokus di satu MK seperti itu. Oke, paham ya? Oke, terima kasih. Saya agak tergelitik pertanyaannya Sela. Nyari judul lebih susah dari nyari jodoh. Percayalah Sela, nyari jodoh itu lebih susah daripada nyari jodoh. Pengalaman. Karena nyari jodoh itu sebenarnya gampang. Kenapa gampang? Mungkin mahasiswa yang pernah saya ajar itu pernah tahu cara cari international journal. Kalau kalian tahu cara cari international journal, kalian cari satu tema utama. Misalnya kalian tertarik bidang apa? Misalnya moneter Islam. Carilah 10 judul jurnal dan itu kalian pelajari itu pasti ada celahnya. Kalau misalnya dalam penelitian itu namanya research gap. Jadi research gap itu, jadi setiap penelitian itu seperti batu bata. Satu penelitian itu satu batu bata. Jadi rumah ilmu pengetahuan itu adalah diisi oleh batu bata penelitian lainnya. Jadi kalian itu fungsinya adalah mencari satu batu bata untuk menambah kasanah ilmu pengetahuan. Caranya gimana? Tadi kalau misalnya secara teknisnya adalah carilah 10 judul fokus pada satu materi utama, misalnya moneter Islam, atau misalnya kalian tertariknya di asuransi syariah. Kalian cari 10 jurnal itu, dan itu harus terbaru. Nah, setelah itu kalian pelajari, pasti ada satu celah yang bisa kalian jadikan judul, dan itu pasti tidak akan ditolak kalau kalian pakai jurnal terbaru. Cara carinya gimana? Pelajari cara carinya itu ya belajar sama yang mahasiswa yang pernah saya ajar. Cara cari international journal, karena di sini ada EBSCO, cuman tidak terlalu banyak untuk jurnal-jurnal ekonomi syariah. Seperti itu ya. Jadi satu yang ingin saya tekankan bahwa nyari jodoh itu lebih susah daripada nyari jodoh. Mungkin apakah ada lagi dari audiens yang ingin bertanya? Oke, kepada Kak Deta kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Leta Fitri Ayu dari angkatan 2018 semester 5. Bu dan Pak, kan nanti di semester 6 kami akan magang. Nah, kira-kira kami magang itu menyesuaikan SKS, jumlah SKS kami, atau menyesuaikan angkatan. Dan sekarang kan lagi pandemi ya Pak, Bu. Nah, kira-kira kami nanti magang online atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian di semester 6 ya? Mau 5 ya mau magang ya? Jadi ya di semester 6 kan mau magang. Jadi sesuai dengan SKS kalian ambil misalnya di semester 6 ada PPR magang. Tapi kalau mau mempercepat supaya tidak mengganggu MK kalian bisa mengambilnya ajukanlah dari bulan Desember, bulan Oktober itu ya, Oktober sampai Desember kalian bisa langsung mengajukan dan magangnya di bulan Januari sampai Februari. Jadi nggak mengganggu di jadwal MK kalian. Kemudian untuk magang online ya, itu masih kami bahas juga magang online itu seperti apa ya. Belum ada yang magang online ya. Kalau tempat magang kalian bisa di instansi pemerintah maupun juga di swasta PT Indofood dan sebagainya itu bisa ya. Kalau untuk di instansi pemerintah di kantor wali kota, di Jasara Harja atau apapun kalian juga bisa, karena pengalaman mahasiswa yang sudah itu diperbolehkan magang sana, kecuali di perbankan dan juga di Basnas ya, bagian Jawa itu ya. Kalau perbankan untuk SPS. Ada lagi? Oke, apakah ada lagi? Sistem pengajuannya Bu, pengajuan untuk magang nanti gimana? Kalau pengajuan magang bukan lagi di prodi ya, langsung di bagian Silayak. Di Silayak kita ada web Silayak. Selanjutnya di sana. Kalau dulu memang di prodi yang handle semuanya prodi, tapi sekarang untuk pengajuan suratnya langsung ke bagian akademik melalui Silayak. Ya. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan surat balasan magang, kalian kasihkan ke ibu. Nanti ibu yang menentukan DPR-nya, DPR magang. Mungkin apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada Waziri? Ya, tambahan dari Bapak ya. Mungkin triknya benar kata Bu tadi. Jadi mulai sekarang pilih-pilih lah ke perusahaan-perusahaan yang mungkin ada omnya atau tantenya ya, atau misalnya pacarnya gitu. Karena ini yang menyangkut proses pembelajaran benar ganggu. Jadi Bapak tuh sering benar ketemu sama mahasiswa yang baru di ACC magangnya di bulan 4, bulan 5 gitu. Otomatis dia izin selama 1 bulan seperti itu. Dan itu sangat mengganggu perkuliahan. Bingung, kami juga bingung ketika kami mau bantu dia, nanti nggak fair juga sama yang lain gitu. Jadi tetap ada yang dikorbankan pasti. Entah nilai mungkin nggak maksimal, bisa saja mungkin dosen memahami kasih nilai B, tapi untuk mendapatkan nilai A kalau dia 4 kali pertemuan nggak masuk gimana gitu ya. Bisa saja itu dimaklumi sama dosen, tapi alangkah baiknya kalau memang dari sekarang mulailah cari-cari tempat magang yang bagus, yang sesuai dengan selera kalian lah, tapi tetap mengedepankan prinsip keilmuan kalian seperti itu. Dari sekarang mulailah dilirik. Jadi bulan 1 nanti sudah dapat gitu ya. Sudah dapat, tinggal ngajuin izin. Karena izin untuk magang itu lama. Biasanya dia harus ke pusat, harus pokoknya birokrasi juga panjang gitu. Enggak langsung ngasih singgah gitu. Kecuali memang ada misalnya tantenya atau omnya kepala dinas di situ. Ya. Gitu. Jadi ini udah bulan 10, mungkin bulan ini atau bulan depan persiapkanlah untuk magang ya, untuk semester 5 ini gitu. Oke, terima kasih. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin kesimpulan dapat kita ambil di pagi hari ini ialah di era pandemi saat ini sudah banyak layanan online yang dibuat oleh Prodi Ekonomi Syariah, dan semua informasi terbaru itu ada di link ekonomisyariah.radenfata.ac.id. Dan pesan untuk maba, alangkah baiknya kalau kalian mengikuti organisasi yang ada di kampus, baik itu eksternal maupun internal, karena itu membentuk
untuk skill-skill kalian dan kalian lebih diarahkan lagi. Dan kalau untuk mencari pekerjaan, kita sebagai mahasiswa yang sekarang belajar di ekonomi syariah, jangan takut kalau tidak mendapatkan pekerjaan, karena di setiap perusahaan pasti memerlukan administrasi. Dan yang terpenting, yang terpenting ialah kita harus mematangkan ilmu pengetahuan, skill dan etika. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Rianto Hidayat sebagai moderator mengundurkan diri. Allahumma fiq lalahu min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.